Di Malaysia, sampah organik diubah jadi bahan bakar gas? Dan apakah TNB dekat Malaysia ini selalu rugi macam... Lagi-lagi makan bergizi gratis Gempar. Tempat makan MBG diduga mengandung minyak babi. Allah Pak Prabowo lillahi ta'ala Pak Prabowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Di Malaysia, sampah organik diubah jadi bahan bakar gas? Biogas ini jadi salah satu solusi terbaik untuk mengelola sampah organik kita. Sayangnya di Indonesia masih jarang ada. Begini cara kerjanya. Pertama, sampah organik dipilah dari non-organik. Kedua, sampahnya dicaca, dimasukkan ke dalam digester biogas atau seperti tangki tanpa oksigen. Hasil fermentasi akan menghasilkan gas. Semua makanan yang daripada food court, daripada pasar raya, sebanyak 500 kg akan dibawa ke sini, masuk ke digester machine untuk menghasilkan biogas. Gas metana ini yang bisa dipakai untuk masak atau listrik. Ini yang gas segar dari sampah organik. Keren. Keren. Ini yang penuh kan? Ya, penuh dengan gas yang kita dah hasilkan tadi. So nanti dia akan generate elektrik dan kita akan salurkan dekat fasiliti IRF kita tadi. Best news guys, ini harga gratis. Menurut kalian biogas ini solusi atau enggak guys? Dari sampah jadi gas. Kalau kalian mau lebih konten efisien dari Malaysia, silakan follow Bule Sampah atau Mat Saleh Sampah. Dari sampah guys, dari sampah organik, dari sisa-sisa makanan gitu ya, jadi gas guys. Ya bukan hanya solusi, sangat jadi solusi banget gitu guys. Bener gak sih? Bener guys. Waduh, kalau ini gue klarifikasi ya soal pernyataan si Bule tadi yang bilang bahwa di Indonesia gak banyak katanya. Bukan gak banyak, gak ada. Bukan gak banyak guys, tapi gak ada. Wow, ini sumpah gue baru tahu guys. Kalau di Malaysia itu ada pengelolaan sampah yang seperti ini loh. Wow, udah secanggih gini loh. Wow, ini gue baru tahu, bener gue baru tahu. Gue pernah ada di Malaysia tapi gue gak pernah tahu ini tentang ini guys. Ini sekarang ini gue baru tahu. Terima kasih Mas Bule ini udah ngasih tahu nih, bener. Wah, ini perlu ditiru nih, perlu dicontoh nih sama Indonesia nih. Karena sampah di Indonesia nih, waduh, nggak usah ditanya deh, kalian udah pasti tahu lah sampah di sini tuh kayak apa. Ini perlu dicontoh nih sebenarnya nih. Ini sama pemerintah nih, tonton video ini nih, Dan contoh, jangan hanya tonton ya, contoh juga. Nih bener nih, sumpah keren Malaysia nih. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Dan apakah TNB dekat Malaysia ini selalu rugi macam PLN di Indonesia? Komen juga dekat bawah. Kalau PLN di Indonesia ini utangnya banyak. Satu hari itu utang PLN Indonesia 156 miliar rupiah. Kata berita-berita nasional di Indonesia. TNB yang ditanyain tadi itu TNB ya, TNB. Banyak hutang enggak gitu. Soalnya kalau di Indonesia tuh PLN-nya, padahal warga semuanya, masyarakat semuanya itu bayarnya tuh cash guys. Bayarnya tiap bulan bayar gitu ya. Tapi yang diherankan itu apa ya? PLN itu atau TNB lah kalau di sana, kalau di Malaysia itu. PLN tuh selalu rugi. Dan sekarang tuh banyak hutang. Kan aneh kan? Aneh. Pelik gitu ya. Pelik. Padahal rakyat itu nggak ada yang ngutang, tapi PLN-nya malah banyak hutang. Gimana coba? Kan pelik gitu ya. Gimana? TNB gimana nih?
TNB. Yang gue dengar TNB itu makin untung. Kita makin buntung. Aduh, kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Lagi-lagi makan bergizi gratis Gempar. Tempat makan MBG diduga mengandung minyak babi. Kemarin heboh keracunan MBG sampai anggaran dipotong. Sekarang food tray-nya diduga mengandung minyak babi. Padahal tertulis made in Indonesia, ternyata diimpor dari Cina. Lebih parahnya lagi bahannya stainless steel tipe 201 yang kata ahli nggak aman buat kontak makanan. Tapi tetap dipakai. PCO Hasan Nasbi bilang harus diuji dulu bisa di BPOM. Badan Gizi Nasional juga lagi ngecek masalah ini. Sementara itu Menak bilang harusnya hal kayak gini jadi perhatian khusus. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Semua masih dicek. Lah, anak-anak udah terlanjur makan pakai itu. Masa nunggu kebongkar dulu, baru diperbaiki. Pemerintah stop bikin program yang bikin was-was masyarakat. Ini gimana sih program Pak Prabowo ini kok makin nggak karuan ya? Aduh, makin hancur guys. Keracunan di mana-mana. Gimana ini ya? Ini udah tempat makannya itu mengandung minyak babi pula lah. Aduh. Program ini kok makin amburadul gitu ya. Ini perlu disiasat sebenarnya. Pasti ada yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres ini sebenarnya. Ini aduh, KPK ini jangan diam aja dong. Ini mana ini? Aduh. Kok dibiarkan? Ini pasti ada yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres. Keracunan di mana-mana itu artinya kan makan makanan basi yang dibagi sama anak-anak itu, anak-anak sekolah itu. Kenapa nggak diusut tuntas ini? Nggak diusut ini. Ini pasti ada yang nggak beres ini. Gue yakin ada yang nggak beres ini. Kenapa dibiarkan ini semuanya? Kok makan siang gratis malah jadi keracunan semuanya? Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Parah sih. Bener, parah guys. Ini bukan hanya gak tepat sasaran, tapi udah keterlaluan ini guys. Ini malah bukan mencerdaskan anak bangsa. Ini kedepannya anak-anak kita bukan malah tambah makin cerdas guys. Udahlah masih belum merata ya. Makan siang bergizi gratis itu. Kesini tuh belum ada guys. Kesini tuh belum ada. Di sekolah anak gua aja belum ada itu. Makan siang gratis tuh nggak ada. Bukan belum ada, nggak ada, masih nggak ada tuh. Nggak ada itu. Di sekolah-sekolah sini tuh nggak ada. Nggak ada makan siang bergizi gratis itu nggak ada. Walaupun di mana-mana udah banyak yang keracunan. Aduh guys. Ya seperti itulah guys Indonesiaku guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Assalamualaikum Pak Prabowo. Ya Allah Pak Prabowo lillahi ta'ala Pak Prabowo main bari nak noko. Good, dia serius dia serius. Lihat Pak Prabowo tuh. Ngenyat-ngenyat dia no marak idus. Astagfirullah. Waduh. Basi Pak Prabowo, cuma telurnya yang enak Pak Prabowo sama timunnya. Ngombe dulu, gimana? Benar. Kok bisa gitu ya? Nasi sudah basi gitu ya, makanan sudah basi, masih dibagi sama anak-anak sekolah seperti ini gitu ya. Kok ya enggak, aduh, cobalah anaknya sendiri gitu ya. Suruh makan makanan basi ini mau enggak gitu. Gimana coba? Katanya makanan bergizi gratis, makanan bergizi kok makanan basi sih. Allahu Akbar. Ini gue gini guys. Kejadian anak-anak yang keracunan itu udah di mana-mana. Bukan hanya di satu tempat. Mungkin ya. Mungkin kalau di satu dua tempat mungkin ini hanya kesalahan kecil. Tapi udah banyak loh kejadian yang keracunan, nasi basi, makanan basi. Itu udah banyak tempat. Coba bayangkan. Tapi sampai sekarang tuh masih ada dan ada terus. Itu artinya nggak ada evaluasi dari pemerintah. Nggak ada perbaikan dari pemerintah. Seakan-akan dibiarkan sama pemerintah.
Pening guys. Entah apa yang ada dalam isi otak mereka itu. Aduh, terima kasih lah guys buat semuanya. Ya, doakan aja guys. Doakan aja ke depan, mudah-mudahan bisa lebih baik guys. Kasihan anak-anak sekolah guys. Kasihan guys ya. Kasihan masa iya makan makanan basi guys. Coba bayangkan jika anak kita yang makan seperti itu. Aduh, nggak usah anak-anak deh, orang tua deh. Gimana coba guys? Aduh, nggak layak itu. Nggak layak Pak. Mana Pak Prabowo ini? Ayo dengerin dong rakyat kecilnya ini Pak. Aduh. Aduh. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.